Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Putri Permatasari, NIM 1262009201032 dari jurusan Tadris IPS 5A. Di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul interaksi sosial. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena sebagai hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya, manusia mempunyai kebutuhan, yakni kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Jadi sebenarnya apakah interaksi sosial itu? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial mempunyai 3 bentuk, yakni bentuk yang pertama individu dengan individu. Seperti contoh, 2 orang laki-laki sedang mengobrol membicarakan sesuatu. Ini merupakan contoh antar individu dan individu sedang berinteraksi sosial. Selanjutnya, yang kedua yakni individu dengan kelompok. Seperti pada contoh, seorang dosen ketika menerangkan kepada mahasiswanya tentang materi yang akan diberikan. Ini merupakan contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Dosen sebagai individu dan mahasiswa sebagai kelompok. Selanjutnya yang ketiga yakni ada kelompok dengan kelompok. Seperti contoh yaitu ketika 2 kelompok pemain sepak bola sedang bermain di lapangan. Ini menunjukkan adanya interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Selanjutnya kita akan membahas syarat interaksi sosial. Syarat yang pertama yakni pelakunya lebih dari 1 orang. Proses interaksi sosial tidak dapat terjadi ketika hanya terdapat 1 orang. Proses interaksi baru akan terjalin ketika terdapat individu yang berinteraksi dengan individu yang lain. Maka di sini berarti penjelasannya yakni syarat dalam berinteraksi adalah pelakunya harus lebih dari 1 orang. Syarat yang kedua yakni kontak sosial. Maksud dari kontak sosial pada dasarnya adalah arah hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kontak sosial dibedakan menjadi 2. Ada kontak sosial langsung, misalnya tatap muka, berbicara, atau berjabat tangan. Yang kedua yakni ada kontak sosial tidak langsung. Interaksi tersebut melalui perantara seperti berkomunikasi melalui media, telepon, atau juga dengan menggunakan orang ketiga. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Komunikasi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ada komunikasi verbal, yaitu merupakan bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis seperti berbicara. Yang kedua yaitu ada komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh, seperti contoh, menyapa teman dengan melambaikan tangan. Dan yang keempat adanya tujuan tertentu. Para pelaku interaksi mesti memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Misalnya di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Pembeli memiliki keinginan mempunyai barang tersebut yang akan dibeli, dan penjual memiliki keinginan mempunyai uang atas barang yang ia jual. Proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Bentuk dari proses disosiatif yaitu yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada kontroversi, yang ketiga ada konflik. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, ada persaingan atau kompetisi, perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat 2 tipe persaingan yaitu bersifat pribadi dan non-pribadi atau kelompok. Tipe persaingan yang bersifat pribadi disebut juga dengan rivalry. Contoh, persaingan dua siswa untuk menjadi ketua OSIS di SMP Budi Utomo.
Yang kedua ada persaingan non-pribadi atau kelompok, yaitu persaingannya melibatkan dua kelompok atau lebih untuk mencapai satu tujuan, seperti pada contoh yakni kegiatan tarik tambang antar anggota RT 1 dan anggota RT 2. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seorang yang disembunyikan disertai dengan kebencian, keraguan-raguan atas kepribadian seseorang. Pada contoh, suatu kelas tidak setuju dengan program yang dirancang oleh ketua OSIS sehingga menyebabkan kebencian dan rasa tidak suka kepada ketua OSIS. Bentuk kontravensi ada 5. Yang pertama, secara umum, seperti penolakan, keganan, perlawanan, protes, menghalangi, atau pengajuan rencana pihak lain. Yang kedua, sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang di muka umum, mencerca dan memaki melalui surat atau selebaran. Yang ketiga, yakni ada intensif seperti menghasut, menyebarkan desas-desus, atau mengecewakan pihak lain. Yang keempat, ada bersifat rahasia, seperti menyembunyikan rahasia kepada lawan agar lawan tidak mengetahui strategi yang akan menjatuhkannya. Yang kelima, taktis, seperti mengejutkan lawan, membingungkan lawan, provokasi, dan intimidasi. Bentuk yang ketiga ada konflik, yaitu pertentangan atau konflik merupakan usaha individu kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Di sini faktor penyebab konflik sosial yakni yang pertama, adanya perbedaan individu, yang kedua, perbedaan pendapat, yang ketiga, perbedaan kepentingan, yang keempat, perbedaan kebudayaan, dan yang kelima, perubahan sosial. Bentuk konflik sosial. Yang pertama ada pertentangan pribadi, yang kedua konflik antar ras, yang ketiga konflik antar kelas, yang keempat perbedaan politik, dan yang kelima adalah konflik internasional. Menurut John Gillen dalam Sukanto, interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial. Yang pertama proses asosiatif dan yang kedua disosiatif. Asosiatif yaitu proses yang mengarah pada persatuan atau integritas sosial, meliputi bentuk-bentuk antara lain kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan juga akulturasi. Yang pertama ada bentuk kerjasama yaitu bargaining, perjanjian atas pertukaran antara dua organisasi seperti pada contoh di bawah ini yaitu kerjasama atau antara Indonesia dengan Vietnam. Yang kedua ada kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai cara untuk menghindari kestabilan politik. Seperti pada contoh yaitu koalisi partai saling mendekat. Yang ketiga ada joint venture, yaitu kerjasama dalam dua perusahaan untuk mencapai proyek tertentu. Pada contoh di sini yakni kedua perusahaan besar Panasonic dan Toyota sedang melakukan kerjasama dalam bidang teknologi perumahan dan kendaraan. Yang keempat ada kerukunan, yaitu bersatu hati, bersepakat, dan tidak bertengkar. Seperti pada contoh di sini warga sedang bergotong royong memperbaiki jalan atau jembatan untuk mencapai akses menuju desa sebelah. Proses asosiatif yang ketiga yakni ada akomodasi, merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Tujuan akomodasi yakni yang pertama menghasilkan titik temu dari berbagai pendapat yang berbeda, yang kedua mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara, yang ketiga mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan, yang keempat mengusahakan penyatuan antar kelompok yang terpisah, misalnya melalui perkawinan. Bentuk akomodasi yang pertama ada koersif atau pemaksaan, yaitu melalui paksaan secara fisik maupun psikologis, umumnya kepada pihak yang lemah. Contohnya, polisi menangkap paksa provokator demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan. Yang kedua yaitu ada kompromi, yaitu pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Contohnya, karena konflik antar teman di kantor, pihak yang
berkonflik dipertemukan untuk mengadakan kompromi. Yang ketiga yaitu ada mediasi, yaitu cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang netral. Contohnya, seorang manajer menjadi penengah atau mediator antara kedua karyawan yang saling berselisih. Yang keempat yaitu ada arbitrasi, yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya, permasalahan antara karyawan dan pengusaha diatasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Yang kelima ada konsiliasi, yaitu mempertemukan para pemimpin yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. Contohnya, akibat konflik antar kelompok, maka ketua kelompok A dan B dipertemukan untuk mengadakan kesepakatan perdamaian. Yang keenam yaitu ada toleransi, bentuk persatuan dengan cara menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan aspek kebudayaan. Contohnya, menghargai perbedaan agama dengan cara menjaga umat lain aman dan nyaman dalam beribadah. Yang ketujuh ada stella mati, yaitu ketika pihak bertikai memiliki kekuatan yang seimbang hingga akhirnya keduanya menghentikan pertikaian. Contohnya, perang dingin antara blok barat dan blok timur berhenti dengan sendirinya, tanpa ada yang menang dan juga tanpa ada yang kalah. Bentuk akomodasi yang selanjutnya ada adjudikasi, yaitu cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Contohnya, kasus sengketa tanah yang dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, bentuk asosiatif yang ketiga yakni ada asimilasi. Asimilasi merupakan pembaruan satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas budaya asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Contohnya yakni seperti jika ada salah satu warga Indonesia menikah dengan salah satu seorang warga dari Eropa, maka anak ini akan menjadi suatu budaya baru karena menggabungkan dua kebudayaan dan akhirnya menjadi suatu kebudayaan yang baru. Proses asosiatif yang keempat yakni ada akulturasi, yaitu perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan masing-masing. Seperti contoh Masjid Kudus. Masjid Kudus merupakan bentuk budaya akulturasi antara Hindu, Jawa dengan Islam.